Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan biografi mengenai uang 20.000. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sofi Warde Febrianti dan rekan saya Muhammad Rifki Sidik Al-Fakih. Di sini bisa kita lihat terdapat gambar uang 20.000 dengan foto Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Bagian pertama yang akan saya bacakan yaitu orientasi. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau lebih dikenal dengan nama GSSJ Ratulangi adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia yang lahir pada tanggal 5 November 1890 di Tondano, Sulawesi Utara. Ia merupakan salah satu pahlawan nasional yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Ratulangi mengawali pendidikannya di sekolah dasar lokal sebelum melanjutkan pendidikan menengahnya di sekolah raja di Manado. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tinggi di sekolah dokter di Batavia dan berhasil meraih gelar dokter pada tahun 1915. Setelah menyelesaikan pendidikan kedokterannya, Ratulangi aktif dalam pergerakan nasional. Ia menjadi anggota Kongres Pemuda Indonesia pertama pada tahun 1926 dan mendirikan organisasi pemuda yang bernama Jong Celebes. Selain itu, ia juga aktif dalam pergerakan politik menjadi anggota Volksraad atau Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda pada tahun 1935. Bagian kedua yaitu peristiwa-peristiwa penting. Pada masa pendudukan Jepang, Ratulangi tetap aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Namun, setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, ia ditahan oleh Belanda karena dianggap pro-kemerdekaan. Namun, hal ini tidak menyusutkan semangatnya untuk terus berjuang. Ratulangi aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia. Ia menjadi gubernur Sulawesi pertama setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Selama masa kepemimpinannya, ia aktif memperjuangkan persatuan dan kesejahteraan rakyat Sulawesi. Pada tahun 1949, Ratulangi ditangkap oleh pihak Belanda dan dipenjarakan di Pulau Banda. Meskipun dalam kondisi penjara, ia terus berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Namun sayangnya, pada tanggal 30 Juni 1949, Ratulangi meninggal dunia dalam penjara di Pulau Banda. Dr. GSSJ Ratulangi merupakan salah satu pahlawan nasional yang berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Jasa-jasanya dalam perjuangan kemerdekaan dan kesatuan bangsa tidak akan pernah dilupakan oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu reorientasi. Biografi Dr. GSSJ Ratulangi menunjukkan betapa besar kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama di wilayah Indonesia Timur. Mulai dari pendidikan hingga aktif dalam pergerakan politik dan kemerdekaan, Ratulangi menunjukkan keteguhan dan semangat yang luar biasa. Meskipun dihadapkan pada tekanan dan penahan oleh Belanda, ia tetap teguh dalam keyakinannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kiprahnya sebagai gubernur Sulawesi pertama juga menegaskan dedikasinya untuk persatuan dan kesejahteraan rakyat. Kematian tragisnya di penjara menjadi simbol keberanian dan pengorbanan yang tidak terlupakan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata penghubung. Kata penghubung adalah ungkapan yang menghubungkan antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contohnya adalah pada masa pendudukan Jepang, Ratulangi tetap aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Yang kedua, kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang digunakan untuk mengacu pada suatu hal atau untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Contohnya, ia Ratulangi. Yang ketiga yaitu kata rujukan petunjuk. Kata rujukan petunjuk adalah kata yang merujuk pada suatu benda dan kata yang merujuk pada suatu tempat. Seperti ini, itu, di sana, dan di situ. Contohnya adalah setelah itu, ia melanjutkan pendidikan tinggi di sekolah dokter di Batavia. Yang keempat, kata adjektiva atau kata sifat. Kata yang digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan sesuatu, baik itu benda atau manusia. Contohnya, Ratulangi merupakan orang yang pantang menyerah dan gigih karena saat ia di penjara pun, ia tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kelima yaitu kata verba atau kata kerja. Kata yang menyatakan perbuatan, kegiatan, atau cara melakukan sesuatu. Contohnya, ia lahir pada tanggal 5 November 1890 di Tondano. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.